sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dalam cuaca yang bersahabat, dan kami boleh kembali berada di rumah Tuhan bersama dengan saudara sahabat seiman kami dalam persekutuan doa pagi. Maka biarlah dalam rasa syukur ini kami juga boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan menyambut setiap kami, menyapa kami dengan firman-Mu, memberikan kami kekuatan, membarui pengharapan kami, dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat melahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk kenahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Ya demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Ya selamat pagi semuanya. Hari ini temanya aku mau sembuh. Ya siapa di sini yang lagi sakit? Oh Pak Agus, oh Pak Gun. Ini Pak ya puji Tuhan ya walaupun sakit tapi tetap ada di sini gitu ya. Ya. Tentu biasa memang kalau yang lagi sakit biasanya nggak ada di sini gitu ya. Kita di sini untuk mendoakan, untuk bersama-sama mendoakan mereka yang lagi sakit. Tapi bicara soal sakit di sini bisa kita ganti juga bukan hanya soal sakit fisik, tapi bicara soal pergumulan-pergumulan kita ya. Bicara soal beban-beban kehidupan, mungkin sakitnya ini bukan sakit fisik tapi mungkin sakit pikiran, dalam arti banyak pikiran, atau mungkin sakit hati. Mungkin ada di antara kita yang hatinya sekarang ini sedang meradang, atau mungkin sakit-sakit yang lainnya, mungkin sakit ekonomi atau sakit tantangan kehidupan yang lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita di sini mungkin ya, ketika kita atau mungkin ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang punya pergumulan, itu mungkin bukan pergumulan yang kelihatan. Berbeda dengan orang yang sakit penyakit kulit yang menular ini. Ini kalau terjemahan yang dulu ini dikatakan langsung sakit kusta. Tapi TB2 ini menggambarkannya penyakit kulit yang menular sehingga membuat orang ini dijauhkan dan ya tentu karena orang takut ketularan dan juga bentuknya itu sendiri juga kelihatan. Jadi ini bicara soal orang yang punya pergumulan yang kelihatan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan mungkin baunya sendiri juga bau khas ya, karena kulit yang membusuk, kulit yang bernanah itu tentu mengeluarkan bau tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman sekarang ini kita hidup di era yang lebih bersahabat. Kalau dulu orang sakit kusta sudah jelas disingkirkan, mereka harus tinggal di luar pemukiman penduduk. Bisa dimengerti alasannya karena zaman itu belum ada rumah sakit khusus. Zaman itu orang
pengetahuan medisnya masih terbatas untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa merawat. Jadi memang paling aman orang yang sakitnya menular disuruh keluar. Karena kalau ntar menulari yang lain. Tapi kita juga tahu bahwa ini bukan hanya soal higienitas atau medis, tapi juga ada stigma sosial. Ini orang berdosa, ini orang yang najis, ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, makanya dia kena sakit, sehingga dia harus diekskomunikasi. Nah, kita hidup di zaman yang sudah lebih bersahabat, bahkan mungkin permisif dengan dosa, sehingga rasanya orang sekarang kalau ada orang memberi stigma kepada orang lain, malah orang itu yang ditegur atau dimusuhin gitu ya. Oh, kamu kok judgmental banget ya. Zaman dulu banyak sekali stigma ya. Ada stigma apa? Broken home. Orang yang ya hal-hal seperti itu ya. Orang yang lahir dari keluarga yang tidak sempurna dan sebagainya. Stigma-stigma yang seringkali membuat orang tuh merasa berat beban hidupnya. Tapi kita hidup di zaman sekarang di mana orang dikatakan itu bukan stigma. Ya, setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan ini hal yang baik ya, daripada orang gampang sekali menghakimi, mengecap orang. Ini hal yang baik. Tetapi ini yang membuat orang juga seringkali ketika punya pergumulan dalam hidupnya tidak menolak untuk melihat bahwa dia punya masalah. Ya kayak misalnya katakanlah orang pernikahannya gagal. Dia harus